ada yang unik dari buah satu ini? Ayo, apa menurut Anda yang unik? Buah jeruk berasal dari Asia Tenggara, terutama berasal dari Tiongkok dan India. Dari sana, buah ini menyebar ke seluruh dunia melalui perjalanan dan perdagangan. Jeruk dikembangkan menjadi berbagai varietas. Proses ini mempengaruhi rasa, warna, dan bentuk jeruk yang berbeda-beda. Terdapat lebih dari 4.000 varietas buah jeruk di seluruh dunia. Setiap jenis jeruk memiliki keunikannya sendiri. Contohnya, jeruk Bali merah atau biasa dikenal dengan limau gedang ini. Ingin tahu uniknya di mana? Simak video kami hingga selesai. Mungkin bagi sebagian orang masih terdengar asing di telinga kita tentang jeruk ini. Limau gedang atau jeruk Bali merah dalam bahasa Inggris disebut grapefruit. Sebagai tambahan baru dalam keluarga buah jeruk, grapefruit atau limau gedang pertama kali terlihat di Pulau Barbados pada tahun 1750. Buah ini merupakan hasil dari persilangan antara jeruk Bali dan jeruk manis dan dinamakan grapefruit karena ia memiliki kemiripan cara tumbuh dengan anggur. Sebagian sumber menyebutkan mungkin nama itu tercipta karena limau gedang yang masih belum matang terlihat seperti anggur hijau berukuran besar. Keunikan jeruk ini adalah jika jeruk lainnya harus dikupas kulitnya, berbeda dengan jeruk ini. Jeruk ini dapat dimakan bersama kulitnya dan kulitnya pun terasa manis. Lalu, negara manakah yang memproduksi jeruk ini secara besar-besaran? Negara Cina adalah produsen limau gedang terbesar, disusul Amerika Serikat dan Meksiko. Untuk di Indonesia sendiri, harganya masih tergolong murah, antara 10.000 hingga 30.000 per kilogramnya. Namun, tahukah Anda, limau gedang juga sempat dianggap sebagai buah terlarang loh. Jika dilihat dari sejarahnya, saat datang ke Amerika Serikat pada tahun 1823, pada saat itu tidak seperti buah jeruk lainnya. Seperti jeruk manis, lemon, dan nipis, jeruk yang satu ini harus menerima sambutan kurang ramah dari masyarakat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, orang-orang Amerika Serikat mulai menerimanya berkat usaha dari para petani di Florida. Negara bagian Florida memang terkenal sangat maju dalam memproduksi buah jeruk jenis apapun. Begitu pula dengan limau gedang yang kemudian dibuat berhasil menarik minat publik dan menjadi makanan yang banyak dicari di supermarket. Buah ini juga menjadi makanan diet favorit pada tahun 1930-an, baik dimakan secara langsung maupun dijadikan sebagai jus. Berbicara mengenai kandungan nutrisi di dalamnya, limau gedang ternyata berkalori rendah, tinggi serat, dan secara alami bebas lemak dan kolesterol. Meskipun rasanya terkadang asam, namun jeruk ini masih menjadi buah populer di Amerika Serikat karena mengandung banyak sumber vitamin C yang baik serta mengandung cukup kadar potasium yang sangat dibutuhkan tubuh. Memang banyak sekali manfaat yang diberikan oleh limau gedang, namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu memakan buah ini setelah mengkonsumsi obat-obatan. Menurut penelitian, limau gedang memiliki kandungan yang disebut furanocourmarin yang dapat menghambat proses penyerapan obat di dalam tubuh. Saat obat masuk ke dalam tubuh, zat di dalamnya akan mengalir dalam aliran darah dan itu akan mempermudah penyerapan obat ke seluruh badan. Saat kita memakan limau gedang ini, maka kandungan tersebut akan menghambat pergerakan enzim dan zat yang dibawa oleh obat ke seluruh tubuh. Zat obat yang tinggal terlalu lama dan tidak terserap dengan baik di dalam tubuh dapat berubah menjadi racun yang tentunya akan sangat berbahaya bagi tubuh. Wah, ternyata unik juga ya buah ini. Jadi penasaran dengan budidayanya? Berikut ini 4 tips budidaya jeruk Bali merah dalam pot versi agrotech. Pertama, persiapan bibit. Terdapat 2 jenis bibit tanaman jeruk ini, yaitu bibit hasil perbanyakan generatif dari biji dan bibit hasil perbanyakan vegetatif seperti cangkok, okulasi, dan penyambungan.
Bibit hasil perbanyakan generatif atau dari biji biasanya tidak langsung ditanam karena akan berbuah dalam waktu yang cukup lama, sehingga bibit ini biasanya digunakan sebagai batang bawah dalam pembibitan vegetatif seperti okulasi, sambung pucuk, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk budidaya jeruk ini sebaiknya menggunakan bibit hasil perbanyakan vegetatif. Namun sekarang bibit jeruk ini sudah cukup mudah untuk didapatkan baik di toko-toko pertanian maupun di toko-toko online. Kedua, persiapan pot dan media tanam. Dalam mempersiapkan pot ini ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pastikan bahwa pot tersebut memiliki lubang-lubang kecil di dasar pot yang berfungsi mengalirkan sisa air setelah penyiraman agar akar tidak terendam. Syarat media tanam yaitu harus bisa menyimpan air dan memasok nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Media tanam yang sering digunakan antara lain campuran tanah topsoil yang gembur dan subur, pupuk kandang atau kompos, dan sekam padi dengan perbandingan 1:1:1. Campurkan bahan-bahan tersebut dengan mengaduknya hingga merata. Ketiga, tahap penanaman bibit. Sebelum memasukkan media tanam dalam pot, letakkan pecahan genteng atau batu bata pada dasar pot satu lapis saja. Kemudian isi pot dengan media tanam yang sudah disiapkan hingga setengah tinggi pot. Masukkan bibit ke dalam pot. Buka polybag bibit tanaman, lakukan dengan hati-hati dan usahakan media tanam dalam polybag tidak pecah. Jika bibit dari hasil cangkokan, buka plastik penutup cangkokan, letakkan tepat di tengah-tengah pot. Atur peletakan agar tanaman tegak lurus atau tidak miring. Timbun kembali dengan media tanam. Namun sebelum penuh, taburkan 1 sendok makan garam Inggris secara merata pada permukaan media tanam. Namun jangan sampai mengenai batang bibit. Kemudian timbun kembali menggunakan media tanam yang sama hingga penuh. Padatkan perlahan media tanam di sekitar pangkal batang. Pastikan tanaman sudah kuat tertopang. Kemudian siram dengan air untuk mempertahankan kelembaban. Simpan wadah di tempat yang agak teduh selama 1 hingga 2 minggu untuk beradaptasi. Siram setiap pagi atau sore hari. Setelah tanaman tampak pertumbuhannya dan tidak layu, letakkan di tempat terbuka dengan penyinaran matahari penuh. Keempat, perawatan. Untuk perawatan lanjutan, dilakukan penyiraman rutin setiap hari pada pagi atau sore hari. Aplikasikan pula garam Inggris secara rutin dengan interval 5 hari sekali dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman atau dikocorkan ke media tanam dengan dosis setengah sendok makan yang dilarutkan ke dalam 2 liter air. Atau bisa juga diaplikasikan dengan cara menaburkannya secara langsung pada media tanam dengan dosis 1 sendok makan dan diaplikasikan 1 bulan sekali secara rutin. Nah, untuk pemupukannya, pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang yang bisa diaplikasikan setiap 1 bulan sekali pula. Nah, itu tadi adalah sedikit informasi tentang jeruk bali merah. Apakah Anda pernah menanamnya? Silahkan berbagi cerita di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Semoga video kami menginspirasi.